Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Analisis pasar adalah proses evaluasi kondisi pasar untuk memahami berbagai faktor yang dapat memengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk atau layanan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis, ancaman, serta tren yang sedang berkembang di pasar. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam melakukan analisis pasar. Yang pertama, identifikasi pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, strategi pemasaran. Identifikasi pasar adalah proses menentukan siapa yang akan menjadi konsumen potensial untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Proses ini penting untuk menghindari penyebaran usaha ke pasar yang tidak relevan, sehingga membantu bisnis memfokuskan sumber daya pada target yang tepat. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi pasar yaitu ada analisis demografi, merupakan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan konsumen. Selanjutnya ada geografis, yaitu mencakup lokasi konsumen baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kemudian ada psikografis, yaitu gaya hidup, minat, nilai-nilai, dan kepribadian konsumen. Selanjutnya ada perilaku konsumen, yang merupakan analisis kebiasaan belanja, preferensi, tingkat loyalitas dan pola pembelian, serta kebutuhan dan masalah konsumen, yaitu mengidentifikasi apa yang dicari oleh konsumen dan masalah apa yang bisa dipecahkan oleh produk atau layanan yang ditawarkan. Kemudian ada segmentasi pasar, adalah proses membagi pasar yang lebih luas menjadi beberapa kelompok lebih kecil yang memiliki kesamaan karakteristik atau kebutuhan. Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan yang lebih spesifik kepada kelompok-kelompok yang relevan. Kemudian jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi demografi, berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, status perkawinan, dan lain-lain. Yang kedua, segmentasi geografis, berdasarkan lokasi seperti negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Yang ketiga, segmentasi psikografis, berdasarkan gaya hidup, kepribadian, minat, dan nilai-nilai. Yang keempat, segmentasi perilaku, berdasarkan pola pembelian, frekuensi penggunaan produk, tingkat loyalitas, dan tanggapan konsumen terhadap produk. Contoh segmentasi pasar. Sebuah perusahaan fashion mungkin menargetkan segmen anak muda berusia 18 sampai dengan 25 tahun yang tinggal di kota besar dan memiliki minat pada tren mode terkini. Perusahaan teknologi bisa menargetkan segmen profesional usia 25 sampai 40 tahun yang menggunakan perangkat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Setelah itu, ada strategi pemasaran, yang merupakan rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau target pasar dan mendorong konsumen agar tertarik dan membeli produk atau layanan. Ini mencakup pendekatan untuk mempromosikan produk, menetapkan harga, mendistribusikan produk, dan menciptakan hubungan dengan pelanggan. Elemen penting dalam strategi pemasaran yaitu segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Segmentasi mencakup memecah pasar menjadi segmen-segmen yang relevan. Targeting yaitu memilih segmen pasar mana yang akan menjadi target utama. Positioning menentukan bagaimana produk atau layanan akan ditempatkan di benak konsumen. Selanjutnya yaitu ada 4P pemasaran, atau marketing mix. Produk, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Harga, menetapkan harga yang kompetitif sesuai dengan nilai produk. Tempat, menentukan saluran distribusi yang paling efektif untuk mencapai target konsumen. Kemudian promosi, menggunakan iklan, promosi penjualan, public relations, dan pemasaran digital untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Kemudian ada elemen penting dalam strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran digital, menggunakan media sosial, SEO atau Search Engine Optimization, iklan berbayar atau PPC, dan email marketing untuk menjangkau konsumen di dunia online. Yang kedua, ada strategi diferensiasi, yang membedakan produk atau layanan dari pesaing melalui inovasi, kualitas, atau fitur yang unik. Yang ketiga, ada strategi harga. Strategi harga kompetitif atau premium sesuai dengan posisi pasar dan persepsi nilai produk. Contoh strategi pemasaran pada produk Coca-Cola.
yaitu menerapkan strategi pemasaran massal, memposisikan diri sebagai merek untuk segala umur dan kalangan, serta menekankan asosiasi positif seperti kebahagiaan dalam kampanye iklan global. Yang kedua dari produk Apple, fokus pada diferensiasi produk dengan desain dan inovasi teknologi yang premium, serta menargetkan segmen konsumen kelas atas yang menghargai pengalaman pengguna yang unggul. Contoh dari analisis pasar yaitu ada Rolled Espresso Bar. Identifikasi pasarnya yaitu untuk memastikan keberhasilan usaha ini, pihak usaha telah mengidentifikasi pasar potensial berdasarkan demografi, geografis, psikografis, dan perilaku konsumen di Rolled dan sekitarnya. Demografinya yaitu usia sekitar 18 sampai dengan 45 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, dengan pendapatan menengah ke atas, yang berpendidikan pelajar, mahasiswa, dan profesional muda. Geografinya yang berlokasi di Rolled, Aceh Utara, dengan target ekspansi ke wilayah sekitarnya yang mulai berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Psikografis meliputi gaya hidup, konsumen yang aktif, modern, dan sering berkumpul di kafe untuk bersosialisasi atau bekerja. Poin selanjutnya ada nilai-nilai, yaitu masyarakat yang menghargai kualitas kopi, mendukung produk lokal, serta menyukai inovasi teknologi dalam proses penyeduhan kopi. Kemudian ada perilaku konsumen, cenderung tertarik dengan pengalaman baru, terutama dengan kafe yang memiliki konsep unik dan teknologi modern. Setelah itu sering mengunjungi kafe untuk bekerja, berkumpul dengan teman, atau sekedar menikmati suasana. Segmentasi pasar Rolled Espresso Bar yaitu berdasarkan identifikasi pasar. Pihak usaha membagi pasar menjadi beberapa segmen untuk lebih fokus dalam menjangkau konsumen yang sesuai. Dalam materi analisis pasar, jika ingin memperluas atau mendalami materi, ada beberapa elemen penting yang harus dibahas secara eksplisit, yaitu yang pertama, analisis kompetitor atau competitive analysis. Apa yang perlu ditambahkan yaitu evaluasi pesaing langsung dan tidak langsung, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT mereka. Mengapa penting? Yaitu membantu bisnis memahami posisi pasar relatif terhadap kompetitor dan mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua ada analisis tren pasar atau market trends analysis. Apa yang perlu ditambahkan yaitu studi mengenai perubahan perilaku konsumen, teknologi baru, atau kebijakan yang memengaruhi pasar. Mengapa penting? Karena menyediakan wawasan untuk proyeksi bisnis jangka panjang dan peluang inovasi. Yang ketiga ada estimasi ukuran pasar, market sizing. Apa yang perlu ditambahkan? Yaitu perhitungan total potensi pendapatan pasar dalam segmen tertentu seperti total addressable market, serviceable available market, dan share of market. Mengapa hal itu penting? Karena memberikan gambaran seberapa besar peluang pasar yang dapat diraih oleh bisnis. Yang keempat, analisis perilaku konsumen yang lebih mendalam. Penggunaan data atau survei untuk mengidentifikasi motif, hambatan, dan preferensi konsumen terhadap produk. Mengapa hal tersebut penting? Karena menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih relevan dan personal. Yang kelima ada strategi penetrasi pasar. Yang perlu ditambahkan yaitu rencana masuk ke pasar baru atau memperkuat posisi di pasar yang ada seperti menggunakan promosi, diskon, atau produk khusus. Mengapa hal tersebut penting? Karena menunjukkan langkah konkret untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang keenam, pemanfaatan data dalam analisis pasar. Yang perlu ditambahkan yaitu teknologi seperti analisis data besar atau big data, AI, atau platform digital untuk mendapatkan informasi pasar secara real time. Hal tersebut penting karena memberikan keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sekian pemaparan materi mengenai analisis pasar dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time.